Terima kasih kepada Al-Kanza. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara kita pada malam hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk di acara selanjutnya, yakni latihan berpidato. Yang pertama yang akan dibawakan oleh Zikri Abdarizan. Pada Zikri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pembina modal pada malam ini yaitu Ustadz Reji Abdullah. Yang saya hormati Ustadz Awis Karni. Yang saya segani abang-abang kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dan adik-adik kelas saya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan supaya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadarah. Salawat bersertakan salam tidak lupa tercurah kepada sang proklamator yang tidak pernah memakai motor, sang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, sang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memberikan judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul Hebatnya Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berabad-abad yang lalu, sejarah Islam lahir dari seorang anak yang berasal dari kota suci Mekah. Anak tersebut terpilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan ajaran Islam. Tentu saja perjuangannya itu tidak mudah karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah. Penduduk setempat memiliki akhlak dan perbuatan yang buruk. Kaum kafir Quraisy pada zaman itu tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin dan perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dengan dalih kepercayaan mereka memiliki adat yang biadab, yakni menguburkan bayi perempuan yang baru lahir secara hidup-hidup. Untuk mewujudkan jihadnya pada kondisi kaum seperti ini, Rasulullah SAW seringkali mendapatkan pengusiran, penolakan jamaah, bahkan perbuatan tidak terpuji lainnya. Namun beliau sangat sabar membalas keburukan itu dengan kebaikan sesuai apa yang diajarkan oleh agama Islam. Tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW untuk menghapus kemaksiatan
dan menyebarkan agama Islam penuh dengan rintangan dan halangan. Bahkan seringkali Rasulullah SAW Rasulullah SAW harus dihadapkan terhadap percobaan pembunuhan. Hingga Islam mulai menyebar di kota Mekah dan orang-orang mengikutinya. Akhlak yang berlandaskan Islam itu mulai merasuk kepada hati orang-orang kafir jahiliyah. Karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilakukan secara lembut dan mulia. Seiring berjalannya waktu, Islam mulai menyebar dan kita bisa nikmati pada saat ini. Betul nggak? Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di kalamnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik, yakni bagi yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada ini dapat kita simpulkan bahwa yang membuat agama Islam tersebar dan meluas secara cepat adalah bagaimana cara Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Akhlak yang berlandaskan Islam itu mudah dipahami oleh semua orang, dan berkat perjuangannya itu dan para sahabatnya, kita bisa menikmati agama Islam secara bebas dan melakukan syariatnya. Sepatutnya kita harus meniru Rasulullah SAW menurut pedoman Al-Quran dan hadis. Pada jalan itulah kita dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.